Hi, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naung Channel. Di video kali ini kembali aku mau mengedukasi kalian supaya jangan pernah bodoh jadi orang. Jangan pernah mau dikibulin sama penipu-penipu online yang ada di luar sana. Jangan pernah mau ditipu oleh iklan-iklan pinjol legal maupun ilegal. Karena sekali kalian tersandung atau sekali kalian masuk ke perangkap mereka, kalian akan ketagihan untuk terus-menerus meminjam kepada mereka. Ayo ubah hidup kalian itu menjadi lebih baik dengan cari koperasi-koperasi daerah atau koperasi-koperasi tingkat kabupaten, nasional yang memang mendukung kalian untuk berkembang. Kalian juga bisa meminta bantuan ke bank atau ke bank-bank daerah yang lain. Karena sekarang sudah banyak ya, mau itu bank konvensional, mau itu bank syariah, atau bank daerah sendiri yang membantu masyarakatnya untuk mengikuti program yang disediakan. Gitu. Bahkan jika kalian itu bukan seorang pegawai yang memiliki surat kepegawaian atau SK atau surat keputusan gitu, atau apapun itu namanya, kalian bisa meminjam kepada bank-bank atau koperasi-koperasi daerah ini dengan catatan kalian itu punya usaha untuk mencicil uang yang sudah kalian pinjam. Itu. Jangan pernah terjerumus atau terlibat dengan pinjol, baik legal maupun ilegal. Karena sekali kalian terjerumus, kalian itu akan susah lepasnya. Apalagi jika kalian sudah diteror sama debt collector ini yang membuat kalian itu terjerat ya. Membuat kalian itu panik, stres, bahkan menimbulkan berbagai penyakit seperti depresi, anxiety, kegelisahan, atau penyakit-penyakit yang membuat kalian itu merubuhkan atau melemahkan fisik kalian sendiri. Itu bukan suatu hal yang baik ya. Nah, di video kali ini aku mau memberikan atau menjelaskan kepada kalian atau memberikan pencerahan ya kepada kalian bahwa hati-hati jika kalian berbagi data kepada orang tidak dikenal seperti KTP, kartu keluarga, atau data-data lainnya. Apalagi jika mereka meminta kalian berfoto dengan menggunakan atau memegang KTP. Itu bukan hal yang harus kalian ikuti. Kalian harus cari tahu dulu itu untuk apa kegunaannya. Dan itu digunakan untuk keperluan apa. Apakah suatu hal yang menyangkut dengan kebutuhan kalian sebagai warga negara Indonesia atau bukan. Dan jika ada orang asing, ini banyak nih kejadian-kejadian untuk ibu-ibu yang masih awam atau bahkan bapak-bapak yang memang tertarik untuk mengikuti atau teriming-imingi oleh promosi-promosi orang-orang ini. Seperti misalnya ada orang yang datang ke rumah kalian, mengetuk pintu kalian. Mereka mengklaim bahwa mereka dari satu perusahaan ini meminta KTP data diri kalian itu, apalagi foto memegang KTP untuk keperluan perusahaan tersebut. Diiming-imingi kalian dapat uang 20.000 satu data orang, dapat uang 20.000. Nah, atau mereka mengklaim bahwa mereka adalah anggota atau pegawai dari dinas sosial atau dinas lainnya yang ingin memberikan bantuan dengan catatan kalian harus memberikan data diri kalian, foto sambil memegang KTP atau bahkan foto nomor NIK, nomor KK, nomor handphone, dan itu membahayakan sekali. Tidak ada di tidak ada di Indonesia ini, terutama yang orang-orang yang ingin memberikan bantuan itu meminta data diri kalian terlebih dahulu. Kecuali itu memang sesuai prosedur ya, mereka tidak langsung datang ke rumah, tetapi sesuai prosedur. Misalnya dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke kelurahan atau ke desanya langsung, dari kantor per kantor, dan kemudian dari kantor lurah mereka akan menyebarkan informasi ke rumah-rumah, dan itu semua satu desa ikut gitu partisipasi dalam bantuan pemerintah. Itu oke, nggak masalah, karena data-data kita terjamin atau teramankan gitu.
aman lah posisinya. Tetapi jika mereka datang dari rumah ke rumah untuk meminta data diri kalian, ya sudah bisa dipastikan sih kalau orang-orang awam itu teriming-imingi, biarpun itu hanya 10.000, 20.000, 50.000, mereka pasti akan dengan senang hati memberikan. Tetapi ya balik lagi, itu semua pasti ada maksud kan, mereka datang pasti ada tujuan. Bisa saja mereka mengumpulkan data diri orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak berani untuk bilang tidak. Karena dari omongan mereka itu biasanya mereka seperti teknik persuasifnya itu lebih ke memaksa. Mereka lebih kayak memaksa orang-orang ini untuk memberikan data diri mereka. Dan yang mereka sasar ya bukan orang-orang yang dengan rumah besar, pendidikan tinggi, enggak. Mereka sasar pasti orang-orang awam dengan rumah yang kecil yang memang mereka yakini membutuhkan bantuan gitu. Dan juga enggak hanya orang-orang yang saya ceritakan barusan, seperti sales, misal mereka itu memakai seragam, mereka memakai badge, mereka memakai baju yang memang memperlihatkan bahwa mereka itu adalah seorang yang profesional, seorang yang berasal dari suatu perusahaan atau suatu instansi. Itu ya kita harus cari tahu dulu kenapa mereka datang dari rumah ke rumah. Apakah mereka sudah ada izin? Apakah mereka ini berniat jualan? Kenapa harus meminta data diri? Nah, tipsnya adalah ketika mereka meminta data diri kalian, langsung datangi lurah setempat atau RT RW setempat. Tanyakan kepada mereka, apakah ini orang-orang yang berseliweran di daerah kalian sudah mendapatkan izin, atau mereka hanya datang untuk meminta data diri kalian karena mereka ini adalah oknum-oknum. Bisa saja data-data diri kalian itu dijual lagi atau disalahgunakan untuk pinjaman online. Tuh. Sekarang ya, dunia kan semakin gila. Banyak orang melakukan segala cara untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, salah satu contohnya yang di video ini, aku jelasin bahwa ini adalah tindakan kriminal yang soft alias ya seperti caranya itu sangat smooth gitu, yang sangat pelan, tetapi ya membunuh juga gitu. Mereka datang dari rumah ke rumah dengan diiming-imingi dengan bantuan, dan juga mereka berkatanya sangat manis. Kebanyakan dari mereka ini ya anak-anak baru-baru tamat SMA atau umur-umur sekitaran 20-an gitu, yang memang masih nyalinya itu berani, emosinya tuh menggebu-gebu, semangatnya itu tingkat tinggi gitu. Jadi mereka ya menyuruh mereka siapa? Pasti ada satu atau dua kelompok yang memang membentuk ini untuk kemudian menyebarkan anak-anak ini ke rumah-rumah warga, mempromosikan apakah itu barang atau jasa mereka yang kemudian meminta data diri. Nah, apakah uang itu benar-benar dikasih? Ya biasanya mereka bilang gini, nanti letakkan atau terahkan nomor rekening, atau jika tidak ada nomor rekening, silahkan sisipkan nomor handphone. Jika tidak ada, kami akan menghubungi melalui lurah setempat atau RT RW setempat. Padahal itu semua tidak ada, karena kejadian seperti ini tidak hanya sekali ya. Bahkan sales-sales dari yang mengklaim mereka dari perusahaan ternama atau itu instansi ternama, mereka memakai seragamnya meyakinkan sekali, tetapi ternyata itu adalah kedok mereka. Sekali lagi, jangan pernah mau memberikan data diri kalian jika itu bukan permintaan secara resmi dari sebuah instansi atau perusahaan yang seizin dari pemerintah desa kalian atau pejabat daerah kalian, seperti lurah, camat, atau bupati misalnya. Karena orang-orang kalau dari instansi yang resmi, mereka akan mengutus pegawai-pegawai mereka untuk mendatangi RT RW setempat terlebih dahulu ketimbang langsung mendatangi dari rumah ke rumah gitu. Sekian informasi dan edukasi dari aku. Semoga kalian itu tercerahkan, mata kalian tuh terbuka, kalian tuh lebih banyak wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.